teman-teman, selamat datang di podcast Balada Kehidupan edisi Pokarit, podcast ngabuburit. Hai, aku Siska. Halo, dan aku Intan. BTW nih sis, aku pengen cerita sama kamu. Cerita apaan tuh? Aku tuh bingung tahu sama perasaan aku sendiri. Soalnya aku tuh kalau dibilang udah move on, udah gitu. Aku bisa ngelupain dia. Tapi di sisi lain, kalau aku lagi sendiri, kalau aku lagi gabut, intinya kalau aku lagi kesepian, suka keinget sama dia gitu. Ada aja hal-hal yang bikin aku tuh kepikiran lagi sama dia. Nah, itu tuh aku udah move on atau masih gamon sih kalau kayak gitu? Lah, itu mah jelas-jelas masih gamon atau Neng Bro. Oh, masih gamon ya? Karena kan kamu kalau lagi gabut, kalau lagi kesepian, pasti ada rasa pengen ngechat kan? Benar. Kalau ngechat sih sebenarnya nggak apa-apa, soalnya kan ini bulan suci Ramadan. Ya. Kan harusnya saling bersilaturahmi gitu kan, nggak Benar. boleh, dalam Islam nggak boleh memutuskan tali silaturahmi gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau kamu pengen ngechat terus ada rasa pengen memiliki lagi gitu, itu nggak boleh, berarti kamu itu namanya masih gamon. Oh, masih gamon ya. Tapi iya sih kadang nih ya kalau malam pulang terawih gitu ya. Kan biasanya kalau pas masih sama dia aku tuh suka chattingan gitu, chat-chat random ya. Kayak sampai larut malam kita tuh lupa sama jam tidur kita. Tapi sekarang pas udah gak sama dia, aku tuh jadi kayak ngerasa kehilangan gitu. Ada yang hilang aja gitu. Jadi ngerasa sepi, kesepian. Nah, gimana sih cara biar aku tuh nggak kesepian lagi gitu, nggak keinget dia pas kalau pulang tarawih kalau malam? Kalau itu sih aku waktu dulu ya Ya. ngelakuin hal yaitu udah abis pulang tarawih ya aku tadarus gitu. Aku mikir gini loh, daripada aku gamon gak jelas, kepikiran terus, nangis terus ya tiap malam gitu, rasanya pengen chat gitu ya, tapi gak bisa apa-apa, rasanya pengen bilang kangen tapi gak mungkin Bener, gitu ya, bener. gengsi gitu Iya. ya. Nah aku mikir aja gitu, alangkah baiknya aku kayak tadarusan gitu, soalnya kan itu juga bisa membuka hati aku buat gak usah mikirin pacaran dulu gitu. Alangkah baiknya aku memperbaiki diri. Benar sih. Soalnya kan sekarang juga bulan suci Ramadan gitu ya, bulan penuh kebaikan dan kita harusnya lebih memperbanyak mencari pahala gitu ya. Benar sih kalau tips dari kamu kita tadarus pulang tarawih, ya sih nanti aku coba itu. Nah, sekarang aku mau nanya nih. Siska pernah gak sih ngerasain posisi kayak aku gamon gitu sama seseorang? Kalau ditanya pernah ngerasain, ya pernah tuh, aku pernah ngerasain yang namanya gamon, sampai-sampai aku aktivitas aku gitu ya di sekolah, di rumah maupun di mana aja gitu keganggu, soalnya ya apa-apa yang aku pikirin tuh dia, apalagi kalau aku tuh berada di situasi yang pernah aku sama dia lalui, jadi dejavu namanya ya? tuh ya dejavu atau kayak flashback lagi lah. Iya, aku ngerti. Aku juga aku udah pengen tahu Siska move on gitu ya. Kayak aku nggak pengen stuck di dia. Aku udah pengen berhenti aja gitu sampai sini. Aku nggak mau mikirin lagi dia. Soalnya capek juga gitu lah. Aku capek terus-terusan kebayang-bayang diri dia gitu pas sama dia kayak gitu. Tapi tadi kan Siska bilang udah move on ya. Emang Siska move onnya gimana sih, cara move on Siska? Kalau move on aku nih sedikit konyol, atau bisa dibilang kalau Intan udah dengerin aku ngomong ya, bakal ngatain aku cegil, tapi itu terserah sih. Aku bisa move on itu karena ya aku balik lagi sama orang itu. Wah. Kalau ini sih, kalau aku kurang setuju nih ya. Soalnya kan kalau aku pribadi nih, kalau buat
balikan gitu, move on jalur balikan enggak banget sih. Soalnya apa ya, kan aku tuh udah tahu gitu kekurangan dia apa, kesalahan dia apa gitu ya di masa lalu yang nyakitin aku kayak gimana. Nah, kalau balikan lagi berarti aku sama aja kayak ngasih kesempatan buat dia buat nyakitin aku lagi gitu. Iya enggak sih? Iya, tapi kan kita ada kalanya, nah kita ngasih kesempatan kedua kali itu kan buat sama-sama memperbaiki diri Intan. Ada kalanya kita tuh jangan terlalu berlebihan gitu buat nyangkal perasaan kita, atau kayak ya udah kita nggak bisa sama dia karena dia tuh orangnya nggak bisa berubah, tapi kan kita nggak tahu kedepannya orang itu bakalan kayak gimana gitu. Tapi gimana coba kalau misalkan aku tuh ngasih kesempatan buat dia nih ya, kita balikan lagi. Tapi pas sama aku dikasih kesempatan, dia tuh nyanyain kesempatan aku. Kayak dia ngelakuin lagi hal yang sama, kesalahan yang sama. Nah, itu kan ya jelas gitu. Berarti apa ya? Dengan aku ngasih kesempatan lagi, berarti aku sama aja nyari Gitu. ya nyari penyakit. Itu luka lagi gitu buat diri aku sendiri. Iya gak sih? Berarti cowok tersebut gak serius sama kita, karena kan kalau serius ya udah gitu, jangan ngelakuin kesalahan yang sama gitu. Iya berarti bener sih cowok itu gak serius sama kita ya. Berarti jangan dikasih kesempatan lagi gitu ya. Nah sekarang aku mau nanya, kan Siska balikan lagi nih sama mantan Siska. Kalau rasanya gimana sih perasaannya? Apakah masih sama gitu? Sama kayak sebelum-sebelumnya atau kayak gimana tuh? Kalau sikap pribadi ya, tentunya rasanya masih sama Mbak. Bahkan rasanya tuh makin meningkat Intan. Oh ya? Iya, soalnya kayak Siska mah tipikal orang yang kalau udah satu ya udah satu gitu. Gak bisa berkurang rasanya, malahan gimana ya? Ya udah gitu. Ini cegil gitu ya, cewek gila gitu kalau Terus istilahnya sekarang mah. Terus kalau semisalkan cowok Siska nyakitin Siska lagi gitu, ngulangin kesalahan yang sama lagi, yang kayak sebelum-sebelumnya gimana tuh? Kan sebelum-sebelumnya udah ada janji, udah ada pembahasan juga. Berarti ada konsekuensinya gitu. Ada konsekuensinya yang emang harus dia jalanin gitu. Berarti bisa jadi kan konsekuensinya tuh dengan Siska gak nerima dia lagi gitu yang ketiga kalinya. Soalnya kan kalau kita terus-terusan disakitin kayak gitu ya, yang ada itu sama aja kita gak sayang sama diri kita. Iya sih, itu terlalu bulol menurut aku. Jadi kayak kita nyiksa diri kita sendiri buat orang yang kayak gitu. Ya ayolah gitu, pasti depan sana juga kita bakal dapetin seseorang yang jauh lebih baik gitu. Kalau emang kita juga ada niatan buat memperbaiki diri kita lagi gitu. Iya bener banget. Angka baiknya kita tuh move on ya. Apalagi ini tuh bulan suci Intannya. Bener. Kita harusnya gak boleh Gamon ya, gak boleh gamon. Astagfirullahalazim. Bener sih. Siska ada gak sih tips buat biar aku tuh bisa move on gitu? kalau ditanya tips, aku ada. Apa coba? Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang dengerin podcast ini, boleh banget nih gunain tipsnya supaya Ramadan kali ini tuh teman-teman move on. Intan juga nih dengerin ya. Gimana coba? Yang pertama tuh kita harus berdamai dengan keadaan. Kenapa kita harus berdamai dengan keadaan? Karena kan kalau ada di fase putus tuh pasti ngerasain rasa sedih atau kecewa gitu. Tapi gak salah juga kita ngeluapinnya dengan menangis gitu. Ada kalanya kan menangis tuh membuat perasaan kita lebih lega agar siap untuk move on gitu ya. Iya, tapi Siska kadang nih ya aku tuh susah buat damai sama diri aku sendiri, sama keadaan, maka sama masa lalu susah gitu buat bisa berdamai tuh. Jadi kayak gimana dong? Ya berarti kamu itu terlalu memikirkan mantan. Tapi kan kalau kamu selalu memikirkan mantan tuh gak akan menyelesaikan masalah apapun. Jadi ya udah kita perbaiki, terima keadaannya. Kalau kita tuh emang gak bisa saling memiliki lagi gitu. Tapi Siska aku tuh kan masih follow-followan nih IG-nya, terus masih sekontak juga. Jadi gimana aku
mau bisa lupa gitu kalau aku tiap hari mantengin IG dia. Terus apa ya, aku tuh nge-follow teman-teman dia, kayak pengen tahu interaksi dia pas udah gak sama aku kayak gimana. Kan itu sama aja apa ya, susah, makin susah gitu buat aku gamon, Ka- buat move on gitu. Kalau menurut aku nih ya, sebenarnya kalau dengan cara memblokir atau membatasi akun sosial media gitu dengan mantan itu nggak dewasa banget. Tapi kalau hal itu mengganggu Intan maupun teman-teman, boleh aja sih buat kita membatasi interaksi kita dengan mantan kita, karena kan kalau terus kepikiran ya gimana gitu ya. Ya udah batasi aja di akun sosial media biar kita tuh gak terlalu kepo sama kehidupan dia, kan dia juga belum tentu pikirin kita. Iya, berarti gak apa-apa dong ya kalau misalkan aku ngebatasin terus aku ngeblokir akun media sosial dia gitu. Soalnya itu juga kan buat kebaikan aku, biar aku nggak terus-terusan mantengin IG-nya dia kayak gitu ya. Iya, terus ada lagi nih, yaitu berkumpul dengan keluarga maupun teman gitu. Biasanya kalau kita banyak kumpul sama orang, Berarti bisa apa ya, nggak keinget dia gitu ya. bener banget, gak keinget tentang dia lagi lah, masih bisa teralihkan dengan kita Kumpul bareng kumpul temen gitu ya. iya Benar, benar. benar, benar. Soalnya kan kalau kita kumpul biasanya banyak interaksi, Iya. nggak sendiri kan. Iya. Biasanya kalau inget mantan tuh posisinya waktu malam atau kita lagi Benar sendirian gitu. banget. Iya benar. Tapi kita kumpul juga harus ada manfaatnya, yaitu kan kita kumpul bisa cari bakat atau potensi yang kita miliki gitu sama jadi teman maupun keluarga. jadi kayak kita tuh apa ya, mencari kesibukan yang buat mengembangin diri kita gitu ya, bakat kita kayak gitu ya. Ngomong-ngomong soal kesibukan, itu juga termasuk ke tips. Kenapa? Kalau kita sibuk kan otomatis ya seperti yang tadi aku bilang, nggak ada waktu buat memikirkan Mikirin dia. dia, ya bener banget. Lanjut ke tips ke berapa sih itu? Ke berapa ya? Kesekian Iya, lah ya. kesekian ya. Yaitu banyakin berdoa dan ikut kajian. Soalnya kan dengan kita ikut kajian di bulan suci ini, siapa tahu kita berhenti buat mikirin si dia gitu. Soalnya kan harusnya kita tuh merubah diri kita lebih baik, Iya. bukannya keinget masa lalu yang emang nggak harusnya dipikirin gitu. Terus juga kita harusnya banyakin berdoanya, minta sama Allah kalau emang dia apa ya, bukan jodoh kita gitu, bukan yang terbaik buat kita, ya kita minta aja gitu sama Allah, semoga perasaan ini tuh, perasaan aku ke dia bisa hilang gitu ya. Kayak Selain itu, jangan pandang hubungan yang lalu sebagai kegagalan, melainkan sebagai pelajaran supaya lebih berhati-hati ketika memilih pasangan dan menjalin hubungan di masa yang akan datang. benar-benar. Terus juga kan sekarang tuh lagi bulan suci Ramadan ya, harusnya kita saling memaafkan ya, Iya, harusnya bener banget. kayak gitu. Soalnya kan gak boleh terlalu membenci orang juga ya. Kita Iya. kan gak tahu ke depannya kayak gimana, apalagi kalau nanti tuh kita dipertemukan dalam suatu kerjaan misalnya. Benar. Berarti kita tuh ya membutuhkan dia gitu. Iya. Nah, itu tips yang bisa aku sampaikan ke teman-teman maupun Intan. Semoga tips yang aku kasih bisa bermanfaat ya, supaya di Ramadan kali ini tuh teman-teman maupun Intan kagak ada yang namanya gamon. Bener banget. Mungkin cukup sekian di podcast kali ini. Sampai jumpa, jangan lupa dengerin Podcast berikutnya. See you, dadah. Bye-bye.